Oke, di video kali ini gue bakal coba bandingkan kira-kira kalau budget 3 juta, 4 juta, lebih worth it beli Android atau beli iPhone ya. Kira-kira mana nih yang paling worth it? Disclaimer, kalau Android berarti lu bisa beli baru, kalau iPhone budget 3 juta, 4 juta berarti udah second ya. Oke, gue pakai contoh yang pertama dulu, budget 3 jutaan beli Android ya, lu bisa beli kayak contoh kayak Poco X6 yang lagi lu lihat ini. Handphone ini cukup sempurna, RAM-nya 12 GB, internal gede ya kan, layarnya gede, baterainya gede. All package, it's everything, it's perfect. Anjay, ngomong apa gue? Tapi yang jelas ya, handphone ini ganteng parah anjir. Gue megang handphone ini tuh seneng dan suka banget. Intinya sesuka itu gue sama HP ini. Cuman kalau buat pemakaian yang advance sih, kayak lo anjir lah gue ngeluarin duit 3 juta, gue harus bisa buat ngegame. Misal ya, anjir lah gue ngeluarin duit 3 juta buat beli HP, gue harus punya handphone yang kameranya bagus gitu. Kalau lu ada yang di tipikal kayak gitu, yang pengen fokus di salah satu, lu nggak bisa pilih ini. Lu nggak bisa pilih Android semena-mena di harga 3 juta. Lu harus bener-bener lihat dulu reviewnya. Nah, khusus untuk Android yang kayak Poco X6 ini, lu dikasih softcase yang bagus, yang fitnya itu pas banget ya. Ini gue suka banget anjir. Intinya ini sebagai contoh aja ya, kalau lu punya budget kayak 3 juta gitu buat beli Android 3 juta di bawah Android 4 juta gitu lah. Lo tuh bakal banyak pilihan cuy. Tapi rata-rata Android yang harga 3 juta 4 juta itu di bawah 4 juta itu rata-rata ya mostly kebanyakan lo dikasih aksesoris yang sangat-sangat lengkap dibandingkan iPhone. Lo dikasih adapter fast charging, include sama kabelnya ya kan yang udah support fast charging juga. Lo dikasih softcase, ini masih softcase yang gue kasih lihat ke lo. Karena segantang itu ya, kayak sekeren itu gitu. Gila gitu, lo dikasih all package gitu. Dan belum lagi, anjir tuh lo bisa lihat, handphonenya ganteng banget kan. Lo intinya unboxing, keluar dus, auto ganteng gitu HP-nya. Udah selesai gitu, lo nggak perlu scrolling. Gue beli softcase kayak gimana ya, scrolling. Wah, gue beli aksesoris adapter mana nih yang aman nih buat HP gue. Nggak, lu nggak perlu kayak gitu. Kalau lu beli Android ya, harga 3 jutaan kayak gitu tuh nggak perlu men. Udah lengkap lah, Android itu intinya udah paket full spec lah untuk dipakai gitu. But the problem is, handphone ini tuh tapi nggak bisa dicocokin untuk semua kebutuhan gitu. Contoh kayak lu mau ngegame, ya Android harga 3 juta ini performanya masih kurang sih menurut gua ya. Ini sebagai satu contoh aja ya si Poco X6 ini. Atau lu pengen buat kamera, iya agak kurang juga kameranya. Gue udah pernah bahas di video-video gue sebelumnya. Ya lu obrak-abrik lah video-video di channel gak jelas ini. Intinya untuk performa, Poco X6 ini masih kurang banget kalau kita lihat dari standar harganya ya. Tapi kalau masalah kamera gimana bang? Kamera oke lah kalau buat foto-foto, tapi buat video recording masih kurang lah, harga 3 juta lah, 3 jutaan lah, masih belum cengli lah kameranya. Jadi gini, kalau misalnya lu fokus di salah satu nih, misalnya lu pengen ngegame, handphone ini juga kurang. Lu mau foto, handphone ini juga kurang. Nah, kayak gitu-gitu tuh Android di harga 3 jutaan tuh masih banyak yang ambigu cuy, asli. Cuman ada yang salah satu yang perfect, ya lu harus lihat dulu sisi handphone nih. Contoh kayak Pixel ya, udah pasti kameranya jos ya kan. Gue sekedar kasih gambaran aja. Poco X6 ini, lu bisa lihat nih skor Antutunya tuh lu bisa lihat. Skor Antutunya kecil banget cuy. Ya kali HP harga 3 jutaan, skor Antutunya cuma 600 ribuan. Rugi dong, iya jelas rugi lah boy. Jadi lu harus cari spek lain kalau lu pilih Android ya. Kalau lu berkecimpung di handphone per Androidan. Jadi di budget 3 jutaan, menurut gue untuk beli sebuah Android antara worth it atau tidak worth it tergantung kebutuhan. Lu harus pilih salah satu ya. Mau ngegame yang ngegame, ya buat spek gaming, handphone 3 jutaan banyak juga Android. Atau kamera gitu, contohnya Pixel. Tapi kalau budget 3 jutaan lu beli iPhone, ya gue ambil contoh deh. Karena tadi Poco X6-nya itu resmi, harga resmi ya. Gue juga ambil iPhone yang harga resmi. Kalau budget 3 jutaan, iPhone resmi lu dapat apa ya? Jelas, yang pertama second. Yang kedua, ya salah satunya lu bisa beli iPhone SE 2020. Ya, anjir, ini jauh banget sih, asli jomplang banget ya. Mulai dari kasa itu ini nggak apple to apple. Tapi ya udah lagi, gue kasih paham aja ke lu ya. Harga 3 jutaan kalau lu beli Poco X6 itu skor Antutunya di 600 ribu. Harga 3 jutaan lu beli iPhone itu skor Antutunya 800 ribu lebih ya. Jauh banget. Handphone ini RAM-nya nggak perlu gede-gede, nggak perlu muluk-muluk. Kayak Poco X6 tadi yang RAM-nya 12 GB. Handphone ini RAM-nya cuma 3 GB tapi lebih ngebut daripada Android harga 3 juta yang gua kasih lihat ke kalian tadi. Jadi di satu sisi ya kalau budget 3 jutaan, ya tapi ya ada plus minus ya. Android itu dikasih layar yang gede, reverse hardsnya juga udah bagus tadi. Handphone X6 layarnya besar, baterainya besar. Tapi kalau iPhone all package boy. Sumpah all package. Tadi performanya gue kasih lihat Antutunya 800 ribu, jauh lebih ngebut ya. RAM-nya cuma 3 GB, jauh lebih powerful daripada RAM 12 GB-GB-an ya kan. Dan tapi
udah ngebut, kamera juga bisa diandelin men, asli. Memang RAM-nya kecil, kamera cuma sebiji dan spek kamera cuma 12 MP ya megapiksel. Tapi ya kalau lu bandingkan ya fitur emang miskin, kalau lu bandingkan hasil jepretannya video recording ya ini jauh lebih worth it daripada Android yang harga 3 jutaan. Jadi kalau lu mau yang aku pengen yang ngegame, kamera bagus, ngegame oke, ya jawabannya iPhone. Budget 3 jutaan menurut gue lebih worth it iPhone ya kalau menurut gue ya, tapi memang terkendala baterai dan layarnya lebih kecil. Oke, sekarang kalau budget 4 jutaan beli Android. Kira-kira budget 4 juta 5 juta ya kalau beli Android. Kira-kira lebih worth it beli Android atau beli iPhone? Ya jelas, di sini gue coba kasih paham dulu deh. Gue pakai contoh Poco F5. Ini ya handphone yang satu ini adalah salah satu handphone yang menurut gue cukup overkill. Nah di segmentasi 4 ke 5 juta menurut gue ya itu lebih elok lu beli Android aja daripada beli iPhone. Why? Coba lo tonton dulu video ini sampai habis, gue bakal jelasin satu persatu. Yang pertama, desain. Desain Android yang budget 4 juta 5 juta itu udah menyerempet pet ala-ala flagship ya. Jadi lu kalau pengen ngerasain handphone flagship, rasa bukan handphone flagship. Sebenarnya lu beli budget 4 juta 5 juta apalagi beli yang second-secondan itu udah dapat Android yang ngerasa flagship itu udah kental banget lah. Nah ngomongin Android harga 4 juta 5 juta itu rata-rata Type-C-nya itu udah the next level. Ngecasnya tuh kenceng banget anjir, kayak ngebut banget. Dan kalau Android bedanya sama iPhone, itu udah dikasih adaptor yang gede banget, segede batu bata kali. Adaptornya gede-gede banget dan itu ngecasnya kenceng banget ya. Beda kalau lo budget 4 juta beli iPhone itu masih ya lo harus beli adaptor fast chargingnya sendiri. Dan hasil speakernya juga bagus banget Android 4 juta 5 juta. Nah sekarang ngomongin display nih. Di budget 4 juta 5 juta, I'm sorry to say, kalau budget 3 juta tadi masih lebih worth it iPhone ya. Tapi untuk budget 4 juta 5 juta, sorry to say parah nih ya buat Apple user banget nih. Android itu jauh lebih worth it boy. Di harga 4 juta 5 juta anjir itu berwarna banget Android. Lu mau pilih spek kayak gimana banyak banget. Gue ambil contoh Poco F5 aja ini udah bisa ngehit iPhone di harga 4 juta 5 juta. Tell me. Kasih tau gue yang skor Antutunya di atas 1 juta 100 untuk harga iPhone resmi 4 juta. Nggak ada. Nggak ada Android iPhone yang resmi ya, yang harganya 4 juta lebih kenceng dari Poco F5 ini. Nggak ada. Asli ya, ini gue ngomongin skor Antutu ya. Kalau buat kamera oke lah, kamera fine lah. Lu sartuasinya, hasil jepretannya, fokusnya dan lain-lain lu prefer kemana itu kesukaan masing-masing ya. Cuma kalau masalah kamera, fungsi, hasil, ini udah mirip-mirip aja gitu. Lu bakal dapetin sesuatu hal yang berkelas gitu, baru gitu. Yang bener-bener fresh gitu teknologinya, hasil jepretannya, sensornya jauh lebih besar ya kan. Jadi ini udah bukan masalah pixelnya gede-gedean, ini emang udah jauh lebih jos gitu. Oke, gue kasih lihat aja skor Antutunya. Pokoknya F5 ini di budget 4 juta 5 juta ya. Lalu tuh udah dapat skor Antutu yang gila. 1 juta boy. 1 juta 130 ribuan skor Antutu ya. Jadi lu bayangin. Gue tanya lagi ke lo. Budget 4 juta. Lu beli iPhone yang resmi. Ada nggak Antutu yang bisa ngalahin ini? Orang ada. Percaya nih sama gue. Nggak ada. Itu rata-rata masih di bawah ini semua. 900 ribu ya. 800 ribu, 900, 1 juta. Masih di bawah 1 juta 100 ya. Nah kalau mau ngalahin ya lebih dikit malah nih. Itu 1 juta 200-an. Itu lo harus beli yang varian 13. Dan lo bayangin varian 13 itu ya udah seharga motor ya. iPhone 13 resmi ya nggak bakal dapat 4 juta 5 juta boy. Ya kalau lo mau dapat nih iPhone 13 resmi, lu ikut gua, DM gua, ayo kita maling bareng di iBox. Pasti dapat ya. Cuman modal motor aja gitu, plat nomor palsu, kita bobol bareng-bareng ya kan. Anjir, hasut banget gue. Tapi kasarnya gini, kalau lu punya budget 4 juta 5 juta, ya nggak bakal dapat. Nah, balik lagi ke conclusion dari video ini, kesimpulan dari video ini. Kalau lu kayak cuman budget 1 juta, 2 juta, 3 juta ya. Intinya 3 juta, under 3 juta lah. Android itu agak susah buat nge-worth it-in kalau dari sisi fungsional ya. iPhone itu jauh lebih worth it untuk di harga 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu masih jos banget. Banyak banget mantan-mantan flagship Apple tuh yang masih chipsetnya tuh ngeri-ngeri banget lah. Masih overkill banget untuk dipakai daily. Memang sometimes beberapa poin iPhone tersebut ada yang udah nggak dapat updatean iOS, kameranya udah B aja, fitur biasa aja, baterai kecil, layarnya kecil, everything and ya kayak lain-lain lah. Masalah-masalah iPhone jadul pada umumnya lah. Tapi itu jauh lebih worth it daripada Android. Gue udah kasih bayang-bayang ke lu. Di harga 3 juta, Android itu diasepin lah masalah performa.
Tapi kalau udah di budget klimaks di 4 juta, contoh kayak lu beli iPhone XR nih budget harga 4 juta misalnya yang resmi. Itu udah kebalik, udah dibalik. Android itu banyak yang lebih worth it daripada iPhone. Jadi clear ya, ini menurut pandangan gue, sudut pandang gue yang udah banyak banget merek handphone udah gue pakai ya. Dan memang untuk budget 1 juta, 2 juta, 3 juta, iPhone itu is still the best optional ya. Tapi kalau buat Android lu punya uang 5 juta, udahlah lu beli Android aja daripada beli iPhone, seriusan.